Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrun mubarak. Syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada sesi yang kedua ini. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana kita semua bisa menggapai kemuliaan iktikaf ataupun yang kita sebut dengan 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin menasihati diri pribadi dan kepada kita semua, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang memberikan waktu terbaiknya di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap hari di bulan suci Ramadan, itu penuh makna dan keberkahan tersendiri bagi siapapun yang meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang menyaksikan video ini ataupun nasihat ini, secara khusus kami pribadi, semoga kita semua mendapatkan kemuliaan Ramadan, mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada bertepatan pada tanggal 19 Ramadan. Artinya nanti malam kita akan memasuki malam yang ke-20 bulan suci Ramadan, bertepatan pada tanggal 19 Maret 2023, dan nanti malam kita akan memasuki 20 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tema kita pada kali ini, alhamdulillah, kita mengambil tema 10 hari akhir yang spesial. Masya Allah, 10 hari pertama kita sudah lalui, 10 hari kedua sebentar lagi kita akan mengakhiri. Oleh karena itu, perlu Al-Faqir ingin menasihati pribadi dan kita semua agar senantiasa mempersiapkan diri, agar mengetahui ilmu berkaitan 10 hari akhir spesial ini. Ternyata kita disediakan bagi siapapun yang sudah masih belum memfokuskan diri ibadah di 10 hari pertama, kemudian mulai pembiasaan di 10 hari kedua, kemudian kita diberikan waktu spesial nih, pembahasan yang spesial 10 hari akhir yang sangat spesial bagi kita semua. Sahabat, nasihat kemuliaan Ramadan, kemuliaan iktikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang terkait dengan tema kita 10 hari akhir yang spesial. Alhamdulillah, tentunya kita sudah mengetahui Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita semua. Bulan yang dinanti-nantikan kepada kita semua. Jika ada suatu
tempat yang Allah berkahi, jika ada suatu tempat yang Allah muliakan, tentunya ada bulan yang Allah muliakan, ada bulan yang Allah istimewakan tersendiri bagi kita semua, bagi hambanya semua. Oleh karena itu, tentunya kita ingin mendapatkan, mengambil bagian dari yang spesial itu. Kita tahu bahwa bulan istimewa, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dan bulan penuh keberkahan. Lebih istimewanya lagi adalah di penghujungnya kita sudah disiapkan di 10 akhir bulan Ramadan, karena di dalamnya itu terdapat malam yang spesial, yaitu yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karenanya kita semuanya dianjurkan untuk berusaha untuk menggapainya. Bahkan kita disyariatkannya untuk ibadah iktikaf di malam-malam bulan suci Ramadan. Kita mendapatkan pahala puasa. Lalu bagaimana kita menghidupkan di malam-malam 10 akhir di bulan suci Ramadan? Tentunya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat ini, kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berbagai macam ibadah-ibadah yang agung dan ketaatan bagi para hambanya pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk memborong, untuk menikmati pahala sebanyak-banyak mungkin. Oleh karena itu, Lailatul Qadar ini tidak hanya ditentukan satu malam saja. Artinya, maksudnya adalah tidak ditentukan, diumumkan Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Karena kenapa? Jika diumumkan tersebut, hanya manusia menginginkan, ditakutkan manusianya hanya beribadah pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, Allah ingin melihat kepada hambanya, kepada siapapun bagi kita semua yang ingin memberikan waktunya, mulai dari proses awal Ramadan, pertengahan, sampai di penghujungnya. Yang menjadi titik temunya, tolak ukurnya adalah bagaimana keberhasilan kita nanti di 10 hari akhir yang spesial ini. Maka di antara ibadah yang agung ini adalah ibadah tersebut, itu adalah yang kita sebut dengan iktikaf. Agar kita semua bisa fokus berlomba-lomba dalam ibadah di 10 akhir di bulan Ramadan, guna kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang menjadi puncak tolak ukurnya adalah keimanan kita kepada Allah, bagaimana kita menjadi hamba, memaksimalkan diri menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan melakukan ketaatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan outputnya adalah kita mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, takwa semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita semua berharap kita mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Namun, bagaimana ibadah-ibadah lainnya? Karena iktikaf ini memiliki aturan-aturan dan tentunya panduan-panduan yang agama sudah atur. Maka disinilah pentingnya kita untuk bisa mengingatkan satu sama lain. Bagaimana menjalankan ibadah di 10 hari akhir yang spesial ini, agar kita menunaikan ibadah sesuai apa yang disyariatkan, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-fakir
mengingatkan kepada kita semua. Maka sebelum garis finish kita perlu persiapan. Perlu ilmu, bekal ilmu untuk menghadapi 10 akhir yang spesial itu. 10 hari akhir yang spesial itu. Karena kita tidak tahu. Umur manusia seluruhnya adalah musim. Umur seluruhnya pada umumnya adalah yang kita sebut dengan musim, ada waktu tertentu untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala dengan beribadah dan menjalankan ketaatan hingga ajal menjemput kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya mengingatkan kita kepada hadirin, sahabat kemuliaan iktikaf di 10 hari spesial ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Rabb, yaitu Allah. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, selama 11 bulan, keletihan kita di 11 bulan yang lalu, maka coba kita rasakan bagaimana lelahnya, keletihan. Tapi sebetulnya bahasanya yang nikmat adalah bagaimana kita bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Bil khusus di 10 akhir yang spesial ini. Maka ayat yang Al-Fakir bacakan tadi tentunya menginspirasi kepada kita semua agar senantiasa beribadah. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Apa yang diyakini itu adalah kematian. Semuanya kita harus yakin bahwa kematian pasti akan datang kepada siapapun kita. Maka Allah sudah sampaikan usia kita sampai di penghujung Ramadan 10 hari terakhir ini. Maka berikan waktu kita semaksimal mungkin. Sebagaimana tadi yang kita sudah dengarkan di Quran surah Al-Hijr ayat 99 tadi. Menginspirasi bagi kita semua. Maka tentunya kita tahu bahwa di ayat ini mengingatkan tentang makna yakin. Ada kata al-yakin. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa kematian disepakati para ulama-ulama, ya, di sini dicantumkan di buku tafsir, ya, Al-Baghawi, ya. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir, ya, kemudian Fathul Qadir. Maka ya begitu juga dengan tafsir As-Sa'di, begitu banyak tafsir yang menjelaskan tentang itu. Maka al-yakin di sini disepakati oleh ulama, bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa makna al-yakin dalam ayat ini adalah kematian dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Yakin di sini adalah disepakati bahwa ini disebut dengan kesepakatan semua ahli tafsir. Nah, bisa dilihat, ya, ini dicantumkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, bisa juga dilihat di Madarij As-Salikin. Ya. Sahabat kemuliaan iktikaf di 10 hari yang spesial ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian bulan dan hari, dikhususkan sebagian bulan dan ada hari tertentu dengan keistimewaan dimiliki daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka ini menjadi ladang pahala
bagi setiap muslim, bagi setiap kita semua, untuk menambah amalan-amalan kita, untuk menambah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaannya terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua kita ini bisa menuai pahala dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering dengar, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon memaksimalkan diri untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari azab api neraka, sebagaimana kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Maka kita semua, agar terinspirasi bagi kita semua, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menggugah semangat baru dengan beramal, agar apa? Sebagai bekal untuk ke kampung halaman kita sesungguhnya, ke kampung akhirat kita yang sesungguhnya, yang mana kekal dan abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai penutup di materi kita pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, bahkan Allah bersumpah dengan 10 akhir Ramadan ini. Dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Allahumma arhamna bil Quran. Yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Ayat ini sudah sangat jelas. Allah bersumpah demi fajar dan juga malam yang 10. Subhanallah. Ada kemuliaan tersendiri di 10 hari yang spesial ini. Maka Al-Fakir sangat termotivasi untuk bisa menjelaskan, untuk mengkaji kita semua, untuk mendengarkan ini semua. Karena mayoritas ulama menafsirkan bahwa ayat ini adalah ulama menafsirkan di ayat ini di 10 hari Zulhijjah. Di antaranya adalah 10 hari Zulhijjah. Namun menurut sebagian ulama, ayat ini makna malam yang 10 yaitu adalah 10 akhir bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka menyambutkan dengan kata malam hari, maka disebut dengan menyebutkan atau menyambut 10 hari Ramadan itu, hari terakhir di bulan Ramadan disebutkan, ya, disebutkan di situ adalah walayalin asyr, malam, bukan hari. Subhanallah. Walayalin asyr. Kalau yang sudah paham bahasa Arab pasti sudah tahu makna tersendiri. Ayat ini tentunya mengingatkan, menjelaskan, menyebut secara khusus walayalin asyr, artinya malam, bukan hari, bukan yaum. Maka pendapat ini dikuatkan oleh siapa? Oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Subhanallah, ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini ya menjadi pengetahuan bagi kita. Nah, ini ada di tafsir Juz Ammah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Nah, ini tentunya Syekh Utsaimin Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat, dan jika Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan dan keistimewaannya. Fihi syaraf,
di dalamnya ada keagungan ataupun kemuliaan, keistimewaan tersendiri. Karena memang di dalam 10 malam terakhir, ya, di 10 malam terakhir itu ada yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga Nabi pun melakukan, ya, Nabi pun sampai beriktikaf untuk meraihnya. Nabi pun sampai beriktikaf untuk meraihnya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam apa? Di dalam kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Siapa? Karyanya Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim. Nah, kemudian yang pertama tadi, bagaimana kita mendapatkan apa? Allah sendiri, yang pertama Allah sendiri bersumpah di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, tentunya ada di situ adalah di 10 akhir yang spesial, di situ ada malam Lailatul Qadar di 10 akhir. Subhanallah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Aisyah. Ya, ini kalau sudah riwayat Aisyah, ini udah jelas bahwa kita harus pahami bagaimana kehidupan Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Subhanallah. Sadaqa Rasuluna Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Hadis ini yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di dalam masjid. Pada apa? Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau berkata, apakah dia hanya berdiam? Maka Rasulullah pun berkata, berkata, taharraw, subhanallah, carilah Lailatul Qadar, taharraw Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ini pentingnya. Kita ambil tema 10 hari akhir yang spesial ini. Jangan sampai kita ketinggalan mengambil hari spesial ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW tentunya meningkatkan semangat di 10 akhir. Nabi SAW meningkatkan semangatnya. Bukan berarti Rasulullah tidak semangat di awal, di hari 10 hari pertama, kedua. Bahkan Rasulullah lebih semangat lagi, meningkatkan semangatnya di 10 akhir ini. Karena ini menjadi garis finish penentu kita bagaimana kita menggapai kemuliaan iktikaf, kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka lagi-lagi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ai idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Ahya lailahu, menghidupkan. Nanti kita suatu saat insyaallah kita membahas bagaimana apa saja yang kita isi di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Nah, di sini bagaimana menghidupkan di 10 akhir Ramadan, beliau menghidupkan malam Ramadan dengan cara kemudian menghidupkan keluarganya, ya, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 akhir Ramadan ini. Dan juga wajadda wa shadda mi'zarah. Wajadda,
Ketika dia membangunkan keluarganya, dia juga bersungguh-sungguh. Wasyadda mi'zara, dia menguatkan ikat pinggangnya. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan ibadah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua agar senantiasa menghidupkan di malam-malam 10 hari terakhir nantinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, maka para salamat, ya, bersemangat, para ulama salaf, ya, orang-orang yang terdahulu salaf, ya, sangat mengagungkan, ya, semangat dalam mengagungkannya, ya. Maka ini yang kita inginkan. Maka di setiap, ya, di waktu-waktu dari 10 hari pertama, 10 hari terakhir, ya, di bulan suci Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram, ada banyak, ya, agar kita bersemangat waktu-waktu yang sudah ditentukan tadi. Maka inilah yang kita amalkan. Maka inilah menjadi motivasi kita semua agar kita bersemangat, ya. Bersemangatlah sebelum garis finish ini. Jangan sampai kita salah, ya, memahami. Jangan sampai kita kalah dengan seperti kuda, ya. Seperti kuda, ya, ketika sudah mulai garis finishnya, ya. Apabila mendekati garis finish kuda itu, dia akan mengerahkan semua tenaganya agar menang dalam perlombaan itu. Ini kuda. Lalu bagaimana kita sebagai manusia yang memiliki akal yang sempurna, dengan kesempurnaan itu, dengan bentuk syukur itu, maka kita maksimalkan waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penghujung kita sama-sama berdoa, memohon agar apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan, insya Allah sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan, siapapun yang mendengarkan. Kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma ahilla alaina syahra ramadhana bil amni wal iman wassalamati wal islam lima tuhibbu rabbuna wa yarda ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma atiq riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma aslih ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Allahumma aslih ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Allahumma kullahum mu'inan wa nasira. Allahumma thabbit aqdamahum wajma' kalimatahum wa wahis sufufahum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudi adh-dhalimin. Allahumma zalzilhum zilzalan shadida ya qawiyyu ya aziz bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aidal masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Subhana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.